Shalom, eh, jumpa lagi bersama saya Matilda Panjauruh. Dalam video kali ini saya ingin membahas tentang cara mempersiapkan bab 2 landasan teori menggunakan pendekatan kuantitatif. Nah, landasan teori dalam bab 2 ini berisi tentang uraian tentang teori yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, karena berdasarkan teori inilah kita dapat memperjelas masalah yang kita teliti dan merumuskan hipotesis sekaligus menentukan berbagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Yang dibahas dalam bab 2 ini adalah teori yang digunakan tentang penelitian-penelitian sebelumnya dan pernyataan-pernyataan yang mencerminkan bagaimana teori-teori tersebut berhubungan dengan penelitian yang diajukan. Nah, dalam bab 2 ini tentang landasan teori, adapun struktur dalam bab 2 ini yang pertama itu dapat diisi 2.1 itu tentang teori atau konsep definisi yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, dalam 2.1 ini ada pun beberapa bagian. Yang pertama 2.1.1 itu berbicara tentang teori tentang itu kita sesuaikan dengan topik yang kita gunakan dalam penelitian kita. Dan 2.1.2 itu ini kita membahas atau membicarakan tentang ini teori tentang itu yang sesuai dengan tema yang kita akan kerjakan. Nah, bagian ini berisi uraian tentang teori, konsep, dan atau definisi yang terkait dengan topik dan tema penelitian yang berasal dari berbagai pustaka atau literatur. Nah, yang berikutnya subbab 2.2 penelitian terdahulu. Bagian ini berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu atau yang sudah pernah dilakukan. Artinya dalam bagian ini kita melampirkan atau membahas tentang penelitian terdahulu apa saja yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelum kita melakukan penelitian yang akan kita lakukan. Nah, yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan topik dan tema penelitian. Nah, yang berikutnya adalah subbab 2.3 yaitu hipotesis. Hipotesis yang dibangun harus fokus dan selektif pada yang akan diteliti. Nah, hipotesis yang akan diterima jika faktanya membuktikan kebenaran dan sebaliknya akan ditolak jika faktanya menyangkal kebenaran. Di sini artinya hipotesis kita itu atau jawaban sementara kita itu akan diterima jika yang kita lampirkan itu sesuai dengan fakta yang terjadi atau kebenaran yang terjadi. Nah, jika hipotesis atau jawaban sementara yang kita lampirkan dalam penelitian kita itu tidak sesuai dengan fakta atau yang kebenaran yang sungguh terjadi, maka tidak akan diterima oleh pembaca maupun oleh peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lagi tentang apa yang kita sudah teliti. Nah, yang terakhir itu adalah subbab 2.4 yaitu kerangka teori atau kerangka konseptual. Nah, bagian ini berisi kerangka untuk menjawab pernyataan penelitian kita. Mungkin hanya ini saja yang saya bahas dalam video kali ini. Saya ucapkan limpah terima kasih dan shalom.